Bayangkan ini, kamu sedang bekerja, fokus pada tugas-tugasmu. Mungkin kamu sedang menyelesaikan laporan penting atau terlibat dalam rapat yang mendesak. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Suara nyaring itu memecah konsentrasi semua orang. Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan panik atau tetap tenang? Ini terjadi padaku, Omar, petugas keamanan kalian yang ramah. Sebagai petugas keamanan, tanggung jawabku adalah memastikan keselamatan semua orang di gedung ini. Suatu hari alarm berbunyi. Awalnya kupikir itu latihan. Kami sering melakukan latihan kebakaran untuk memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Tapi aku segera sadar itu sungguhan. Asap mulai memenuhi lorong, dan aku tahu ini bukan latihan. Ini adalah situasi darurat yang nyata. Untungnya, karena aku tahu rencana keselamatan kebakaran, aku tetap tenang. Aku ingat semua prosedur yang telah kami latih berulang kali. Aku membantu rekan-rekanku untuk evakuasi dengan aman. Kami bergerak dengan cepat namun teratur menuju pintu keluar darurat. Kami semua berhasil keluar tanpa cedera. Semua orang mengikuti instruksi dengan baik, dan kami berhasil menghindari bahaya. Pengalaman ini memberiku pelajaran berharga. Aku belajar betapa pentingnya kesiapan dan pengetahuan tentang prosedur keselamatan. Mengetahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat sangat penting. Itu bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, selalu perhatikan latihan keselamatan dan pastikan kamu tahu rencana evakuasi di tempat kerjamu. Diskusikan rencana keselamatan dengan rekan kerjamu. Pastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi jika terjadi keadaan darurat. Sebagai petugas keamanan, aku juga berperan dalam memberikan pelatihan keselamatan. Kami mengadakan sesi pelatihan rutin untuk memastikan semua orang siap menghadapi situasi darurat. Latihan kebakaran bukan hanya formalitas. Ini adalah kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dan memastikan kita siap jika keadaan darurat benar-benar terjadi. Setelah latihan atau situasi darurat, penting untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang bisa kita tingkatkan. Dengan terus belajar dan berlatih, kita bisa meningkatkan kesiapan kita dan memastikan keselamatan semua orang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Aku bangga bisa membantu menjaga keselamatan rekan-rekanku. Pengalaman ini mengingatkan kita semua bahwa kesiapan dan pengetahuan bisa membuat perbedaan besar dalam situasi darurat. Latihan kebakaran mungkin tampak merepotkan, tapi itu penting untuk keselamatanmu. Latihan ini membantumu berlatih apa yang harus dilakukan saat kebakaran sungguhan. Ingat langkah-langkah ini. 1. Saat alarm berbunyi, tetap tenang, jangan panik. 2. Ikuti jalur evakuasi yang ditentukan. Ini biasanya ditandai dengan rambu-rambu. 3. Berjalan cepat, tapi jangan berlari. 4. Jika kamu menemukan asap, tetaplah rendah ke tanah. Tutupi mulut dan hidungmu dengan kain dimungkinkan. Ingat, keselamatanmu adalah prioritas. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, kamu bisa tetap aman saat keadaan darurat kebakaran. Gempa bumi bisa terjadi tanpa peringatan. Mereka bisa terjadi kapan saja, siang atau malam, dan bisa sangat merusak. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu siap dan tahu apa yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Penting untuk tahu cara bereaksi dengan cepat. Inilah yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Reaksi cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa. 1. Jika kamu di dalam ruangan, tiaraplah ke tanah. Ini akan membantu mengurangi risiko cedera akibat jatuh atau terlempar. Berlindung di bawah meja atau meja tulis yang kokoh. Pegang erat. Meja yang kokoh bisa melindungi kamu dari benda-benda yang jatuh atau runtuh. 2. Jauhi jendela, cermin, dan apapun yang bisa jatuh. Kaca yang pecah atau benda yang jatuh bisa menyebabkan cedera serius. 3. Jika kamu di luar ruangan, pindahlah ke area terbuka. Hindari berada di dekat bangunan atau struktur yang bisa runtuh. Jauhi bangunan, pohon, dan kabel listrik. Struktur ini bisa runtuh atau jatuh dan menyebabkan cedera atau kematian. Setelah guncangan berhenti, berhati-hatilah terhadap gempa susulan. Gempa susulan bisa terjadi beberapa menit, jam, atau bahkan hari setelah gempa utama. Periksa dirimu dan orang lain jika ada yang terluka. Berikan pertolongan pertama jika diperlukan dan hubungi layanan darurat jika ada cedera serius. Ingat, bersiap siaga adalah kunci untuk tetap aman saat gempa bumi. Selalu siapkan rencana darurat dan kit darurat di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Latihlah rencana ini secara berkala dengan keluarga dan rekan kerja.
Dengan persiapan yang baik, kita bisa mengurangi risiko dan dampak dari gempa bumi. Tahukah kamu bahwa terpeleset, tersandung, dan jatuh adalah kecelakaan kerja yang umum terjadi? Kabar baiknya adalah kecelakaan ini bisa dicegah. Ikuti tips berikut. 1. Jaga agar lorong-lorong bebas dari rintangan. 2. Segera bersihkan tumpahan. 3. Kenakan alas kaki yang sesuai. Pilih sepatu dengan daya cengkeram yang baik. 4. Waspadai permukaan yang tidak rata. Dengan menyadari lingkungan sekitarmu dan mengambil tindakan pencegahan sederhana, kau mencapai titik umumari. Bagian 5. Keamanan listrik. Jangan tersengat listrik. Listrik memberi daya pada dunia kita, tetapi juga bisa berbahaya. Ingat tips ini untuk tetap aman di sekitar listrik. 1. Jangan pernah menyentuh kabel yang terbuka. 2. Jauhkan peralatan listrik dari air. 3. Jangan membebani stop kontak listrik. 4. Cabut steker peralatan saat tidak digunakan. Listrik itu kuat dan dapat menyebabkan cedera serius. Selalu perlakukan dengan hati-hati. Bagian 6. Pertolongan pertama yang penting. Bersiaplah. Mengetahui pertolongan pertama dasar dapat membuat perbedaan dalam keadaan darurat. Berikut beberapa hal penting. 1. Pelajari cara melakukan CPR. 2. Ketahui cara merawat luka kecil. 3. Sediakan kotak PTK di tempat kerja dan di rumah. 4. Hadir pelatihan pertolongan pertama. Bersiap menghadapi keadaan medis dalam bendang dan berkembang saat benda tiba. Bagian 7. Keselamatan adalah tugas semua orang. Bersuaralah. Keselamatan bukannya tanggung jawab petugas keamanan. Itu tugas semua orang. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak aman, jangan ragu untuk bersuara. 1. Laporkan bahaya apapun kepada supervisor atau petugas keamanan. 2. Dorong rekan kerjamu untuk mengikuti prosedur keselamatan. 3. Ikuti pertemuan dan sesi pelatihan keselamatan. Ingat, suaramu penting. Dengan bekerja sama, debat patek to frixes, ligerin orang. Bagian 8, kata-kata terakhir Omar, jaga keselamatan, bersiaplah. Kuharap tips keselamatan ini bermanfaat. Ingat, bersiap siaga adalah kunci untuk tetap aman dalam situasi apapun. Luangkan waktu untuk mempelajari tips ini dan bagikan dengan teman dan keluargamu. Mari kita semua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat untuk semua orang. Bagian 9, daftar periksa keselamatanmu pengingat singkat. Keselamatan adalah prioritas utama kita dan penting untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya di sekitar kita. Berikut daftar periksa singkat untuk mengingatkanmu tentang poin-poin penting yang harus selalu diingat dan dipraktikkan setiap hari di tempat kerja. Latihan kebakaran, ketahui rute evakuasi dan titik berkumpul. Pastikan kamu tahu di mana letak pintu darurat dan bagaimana cara menggunakannya. Latihan ini bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi darurat. Gempa bumi tiarap, berlindung, dan bertahan. Saat gempa terjadi, segera cari tempat berlindung yang aman seperti di bawah meja yang kuat. Tetap di sana sampai getaran berhenti. Bahaya di tempat kerja. Jaga agar lorong-lorong tetap bersih dan laporkan bahaya apapun. Lingkungan kerja yang bersih dan rapi mengurangi risiko kecelakaan. Jangan biarkan barang-barang berserakan di lorong. Keamanan listrik. Jangan menyentuh kabel yang terbuka dan cabut steker peralatan saat tidak digunakan. Periksa kabel secara berkala untuk memastikan tidak ada yang rusak atau aus. Keamanan listrik sangat penting untuk mencegah kebakaran dan cedera. Pertolongan pertama. Pelajari pertolongan pertama dasar dan sediakan kotak PTK. Pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama bisa sangat berguna dalam situasi darurat. Pastikan kotak PTK selalu terisi lengkap dan mudah diakses. Bersuaralah, laporkan kondisi yang tidak aman dan dorong orang lain untuk mengikuti prosedur keselamatan. Jaga keselamatan semuanya. Komunikasi yang baik dan kesadaran bersama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Jangan ragu untuk berbicara jika melihat sesuatu yang tidak aman. Mari kita bekerja sama untuk menjaga keselamatan kita semua setiap hari.